المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذلك رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله له بالهدى ودين الحق رحمة العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak dan sekalian jamaah pengajian Al-Itqan di Jakarta Selatan yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di pengajian, di kajian, yaitu menuntut ilmu secara runut, secara sistematis, sehingga kita bisa memahami Islam dengan baik dari seluruh aspeknya. Pada pagi hari ini kita diminta untuk membahas tentang fikih riba. Tentang apa, Pak? Fikih riba. Di akhir zaman disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari riba, termasuk kita ini. Kalau nggak makan riba, minimal minum riba. Kalau nggak minum, ya itu minimal bau riba atau terkena debu-debu riba. Sebagaimana kita di kota besar ini, mau tidak mau kita kena asap knalpot, ya, kena asap pabrik. Ya, makanya hidup di kota besar itu tidak sehat, udaranya tidak bersih, polusi. Riba itu seperti polusi. Kita memang ya tidak memakannya, tidak meminumnya, tidak bertransaksi dengan riba, tapi kita kena getah, ya, kena polusinya, menghirup udara riba. Walaupun begitu, kita diperintahkan untuk menghindari sebisa mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Mampunya kita menghindari riba seperti ini, ya ini kita laksanakan. Begitu para hadirin dan hadirat. Karena itu salah satu cara kita menghindari riba, kita belajar tentang riba. Belajar bukan untuk melaksanakan, bukan untuk mendekatinya. Belajar asyar litawakkihi, itu belajar kejelekan untuk menghindarinya, ya. Jadi nanti di akhir zaman ada generasi yang tidak tahu jahiliyah, ya, tidak tahu jahiliyah. Kalau nggak tahu jahiliyah, kita akan merusak Islam sedikit karena kita nggak tahu jahiliyah. Maka kita sudah tentang jahiliyah. Salah satu bentuk jahiliyah adalah riba. Pengertian riba. Nomor satu, pengertian riba. Riba itu apa? Riba secara bahasa artinya adalah az-ziyadatu wan nama'u. Az-ziyadatu tambahan dan pertumbuhan. Az-ziyadatu wan nama'u, tambahan dan pertumbuhan secara bahasa, ya. Kita belum bahas secara istilah. Apa dalil riba secara bahasa dalam Al-Quran? Yaitu dalam surah Al-Baqarah 276. Surah Al-Baqarah ayat 276. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghilangkan keberkahan dari riba. Wa yurbi,
dan menyuburkan sedekahnya karena kata yurbi dari riba. Jadi sedekah itu riba, maksudnya riba itu berkembang. Bayurbis sedekah, oleh itu menyuburkan, mengembangkan sedekah. Maka perbanyaklah sedekah supaya uang kita subur dan berkah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimangan dosa. Riba itu bisa menyebabkan orang kufur dan menyebabkan bergelimangan dosa. Surat Al-Baqarah 276. Ingat-ingat 276. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa riba itu artinya secara bahasa adalah tumbuh apa itu? Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 39. Surat Ar-Rum surat yang ke-30. Ayatnya 39. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma ataitu mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah." Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, liyarbu berkembang. Sebenarnya dia tidak berkembang dalam pandangan Allah. Orang kalau bermuamalah dengan riba biasanya ngutangin orang 100.000, nanti mintanya balik 120.000. Jadi dia itu bermaksud supaya berkembang uangnya menurut pandangan manusia. Tapi menurut pandangan Allah itu tidak berkembang, itu mendolimi orang. Wa ma ataitu min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudha'ifun. Sedangkan zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah. Kalau tadi sedekah, sekarang zakat. Kamu berikan zakat lillahi ta'ala, berarti mereka lah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya. Maksudnya bahwa berkembang menurut Allah itu berkembang di akhirat, berkembang keberkahannya dengan sedekah dan dengan zakat, bukan dengan riba. Walaupun kelihatannya riba uangnya bertambah, tapi nggak berkah. Walaupun sedekah dan zakat kelihatannya uangnya berkurang, sebenarnya nggak berkurang, tapi keberkahan, ya, uangnya berkah, bermanfaat dan tidak kekurangan. Mana kusok malun min sodakoh, kata Rasulullah. Sedekah itu tidak mengurangi uang. Tidak ada ceritanya orang sedekah terus jatuh miskin, ya. Tapi justru malah semakin kaya. Itu ada seorang pedagang di Tanah Abang. Ibu-ibu ada yang jualan baju di Tanah Abang nggak? Beli ya. Ada yang di tanah karet atau di tanah tinggi? Ada tanah abang, ada tanah karet, ada tanah tinggi. Nah, itu ada seorang pedagang di Tanah Abang, itu selalu infak ke masjid. Bahkan satu masjid itu operasionalnya dihandle oleh dia pribadi. Karpetnya, AC-nya, ya, listriknya, ya, operasional untuk pembangunan masjid, ya, perbaikan masjid, ya, untuk apa, biaya petugas-petugasnya, marbotnya, khotibnya, imamnya, penceramah itu dihandle satu orang, yaitu pedagang tanah. Setiap dia mengeluarkan uang untuk masjid, setiap kali dia mengeluarkan uang ke masjid, maka bertambahlah pembelinya, bertambah keuntungannya. Ketika dia mengurangi biaya sedekah ke masjid, maka pelanggannya berkurang. Maka dia menjadi keranjingan sedekah atau keranjingan. Tahu enggak? Keranjingan itu candu. Ya, orang canduan rokok, canduan narkoba itu bukan kecanduan sedekah. Karena mengetahui manfaatnya, ya ternyata dagangnya semakin laris.
Cuman ibu-ibu nggak boleh berniat saya sedekah supaya dagangan laris. Enggak, sedekah aja, mau lari nggak laris urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan salah niat, jangan beribadah mencari keuntungan dunia. Makanya nggak benar itu, ya sedekahnya 100.000 nanti dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Jadi itu nggak boleh. Kita berniat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya harta kita dilipatkan, penyakit kita disembuhkan, urusan kita dimudahkan, itu bonus. Bonus bukan tujuan. Ibu gitu ya. Jadi jangan sedekah supaya penyakit sembuh, jangan ya. Jangan Bu ya. Sedekah itu karena Allah sudah mencari pahala di sisi Allah. Diganti oleh Allah, mau kita sedekah. Jangan sampai ada seseorang yang niatnya sedekah dilipat gandakan uangnya. Ternyata nggak datang tuh lipat gandanya. Akhirnya dia malas, ternyata nggak bener itu. Akhirnya dia benci dengan sedekah. Jadi jangan meniatkan untuk urusan dunia, tapi kita mencari pahala di sisi Allah. Pahala itu bisa di akhirat, bisa di dunia. Maka termasuk sakitnya sembuh, dimudahkan urusan, itu terserah Allah. Tapi bukan tujuan utama. Ini pertama Bu ya, riba secara bahasa ada dalam surat Al-Baqarah 276 dan surat Ar-Rum 39. Sambil menghafal dikit-dikit lah. Menghafal nomor surat dan nomor ayat. Secara istilah apa riba itu? Ini pembahasan kita. Kalau tadi secara bahasa itu arti secara umum. Sekarang riba yang dimaksud dalam pembahasan kita ini apa? Riba adalah az-ziyadatu fi amwalin mukhassasatin min ghairi iwadin, min ghairi iwadin syar'i athna al-aqdi au ba'dahu. Yang artinya tambahan harta dalam transaksi tertentu tanpa adanya pengganti atau kompensasi yang sah menurut syariat, baik dalam akad maupun setelahnya. Jadi tambahan ketika kita bertransaksi ya, tapi dia dapat untung itu tidak digunakan syariat, karena tidak setiap tambahan riba. Tidak setiap tambahan itu haram. Kalau kita jual beli untung, asal jual belinya benar itu boleh. Tapi kalau kita ada untung tanpa bekerja, tanpa usaha kok untung, itu namanya riba. Kita lihat di sini. Yang lebih tepatnya ini, setiap tambahan yang disyaratkan dalam pertukaran harta tertentu yang tidak dibenarkan syariat, maka itu adalah riba. Jadi ada kata-kata disyaratkan. Begini, saya minjemkan kamu uang 1 juta, tetapi kamu kembalikan kepada saya 1.200.000. Syaratnya dari awal 1.200.000-nya itu riba. Ya, 1 juta kok suruh mengembalikan 1.200.000, namanya riba. Maka ibu-ibu nggak boleh pinjam uang di bank konvensional. Kenapa? Karena ibu pinjam, nanti suruh kembalikan 1.200.000 tambah bunganya 5%, bunganya 6%. Apalagi pinjol. Di sini ada yang punya aplikasi pinjol nggak? Pinjaman online. Biasanya ibu-ibu yang suka hobi pinjam itu, biasanya ibu-ibu karena untuk beli Tupperware, beli kulkas, beli kompor, ya sama. Iya sebentar, kredit nggak apa-apa. Tapi kalau terlambat disuruh denda. Nah, dendanya itu yang namanya riba. Kalau kamu terlambat, denda ya 100.000 itu riba. Kreditnya nggak apa-apa, dendanya
riba. Mau kalau kredit itu jangan mau didenda. Itu. Baik. Setelah saya lanjutkan, ini ada contohnya. Sebelum saya berikan contoh, Bu, kita berikan dulu dalilnya apa Ustaz? Enggak boleh. Dalilnya 1 surah Al-Baqarah 275. Kalau tadi 276, sekarang 275. Panjang ayatnya, tapi saya nukil yang paling atas. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Apa artinya? Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila, sempoyongan, ya, badannya miring kanan, miring kiri kayak orang mabuk itu, itu memakan riba. Jadi orang yang makan riba itu berjalannya sempoyongan, permisalannya seperti itu, maka itu diharamkan dalam Islam. Nomor 2, dan dicatat, Bu? Dicatat ya. Al-Baqarah 278, 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba. Salah satu bentuk takwa itu bukan hanya ngaji saja. Tidak hanya menghatamkan Al-Quran sehari 1 juz saja. Tidak sekedar buat makan untuk suami aja. Tapi bertakwa kepada Allah itu meninggalkan riba, walaupun dia sholat 5 waktu, walaupun khatam ya Al-Quran sekali duduk 30 juz, tapi kalau makan riba ya sama baik, sama aja. Dia tidak bertakwa kepada Allah, karena bertakwa kepada Allah itu salah satunya meninggalkan riba. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Kalau makan riba berarti imannya berkurang, bukan kafir, tapi berkurang imannya. Karena makan riba termasuk maksiat. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak berhenti dari makan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Jadi kalau kita makan riba, berarti telah melakukan perang kepada Allah dan Rasulnya. Apa, Bu? Kalau kita makan riba apa, Bu? Perang melawan Allah. Kira-kira menang nggak kalau perang melawan Allah dan Rasulnya? Nggak mungkin. Itu ayat. Sekarang hadis. Hadisnya apa? Riwayat Imam Muslim, bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan 2 saksinya. Lahana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhir riba, pemakannya, yang mewakili, yang tanda tangan, ya. Wakatibu, yang ngetik, yang ngeprint, saksinya, yang melihatnya. Waqala hum sawa, mereka sama dosanya. Dari sini berarti haram hukumnya bekerja di bank konvensional. Di sini ada yang kerja di bank konvensional, ada, nah nanti pindah ke bank syariah, karena sudah ada alternatif. Ada bank konvensional, ada bank syariah. Jadi ada makanan konvensional, ada makanan syariah. Ada hotel konvensional, ada hotel syariah. Jadi di sini dilarang apa? Bank konvensional. Kenapa kok dilarang, Ustaz? Karena dia menulis, karena dia memakan, karena dia memberikan saksi. Ya, jadi berapa orang nih? 1 pemakannya, 2
pemberinya atau wakilnya 2, wakatibahu penulisnya, dan 2 saksinya 1, 2, 3, 6. Pemakan, pewakilnya yang beri, penulisnya atau lagi apa? 2 saksi kok. Pemakan, pemberi, penulis, 5 ya, 2 saksi, 5. Itu agendanya ya. Tukang sapu masa enggak di sini. Oh, tukang sapu mana? Tukang sapu kan enggak ada di situ. Nah, kan dia nggak lihat, Bro. Kan nggak lihat. Nah, dia lihat enggak kan? Enggak. Berarti yang dosa itu yang pekerja intinya. Nah, yang bangun tukang kacanya, yang bangun tukang masang lampunya, tukang masang kipasnya. Ayo, gimana itu? Terus ya apalagi mandornya yang bangun, itu yang ngisi bensin mobil-mobil petugasnya. Ayo, masuk enggak, dia ngisi bensin aja, mau kemana Pak? Mau ke bank diisi bensinnya. Ya enggak, nah kasihan nanti. Jadi Rasulullah SAW hanya menyebut 5 orang saja. Sementara itu, baik. Hadis bukan selesai, ini hadisnya 1 aja dulu. Banyak sekali, cuma 1 aja dulu. Macam-macam riba. Macam-macam riba. 1. Ini harus serius ini, udah macam-macam nih, Pak. Riba fadl, riba al-fadli. Riba al-fadlu, riba fadl. Apa itu? Tambahan dalam pertukaran barang sejenis. Ya. Nanti disebut barang-barang riba itu apa saja? Emas, perak, beras, gandum, ya, sekitar itu makanan-makanan pokok. Jadi alat tukar dan makanan pokok itu namanya barang-barang riba. Contohnya namanya riba fadl itu lebih. Fadl itu lebih, dan fadlullah itu kelebihan. Fadlun artinya apa? Fadl artinya apa? Lebih. Jadi tukar barang gelas dengan gelas. Yang satu gelasnya kecil, yang kedua gelasnya besar. Itu contoh. Tapi kalau gelas tukaran gelas nggak apa-apa, karena gelas nggak dimakan. Tukar mobil juga nggak apa-apa. Tukar mobil nggak apa-apa. Tukar baju nggak apa-apa. Itu yang nggak boleh tukaran apa? Seperti emas dan dengan emas. Emas 1 kilogram ditukar dengan emas 1,2, nggak boleh. Beras dengan beras rojo lele ditukar beras 1 kilo rojo lele ditukar dengan beras raskin 5 kilo, nggak boleh. 5 kilo dengan 1 kilo sama-sama beras. Lo kan yang satu beras rojo lele, yang satu ratu lele, beda. Yang satu raskin. Walaupun beda kualitas nggak boleh, karena sama-sama beras, sama-sama dimakan. Contoh di sini, menukar 1 kilo beras premium dengan 1,2 kilogram beras biasa. Menukar 1 kilo beras premium dengan 1,2 kilogram beras pertalite. Umpamanya biasa, yang itu premium dan itu biasa. Kan ada 1 kilo, 1 kilo 2 gram. Apalagi
menukar uang kertas 100.000 baru dengan uang kertas 120.000 lama, lecek. Lecek. Ibu-ibu biasanya suka yang baru-baru kan? Kalau bapak-bapak enggak lama enggak apa-apa, yang penting nilainya bukan, ini kan banyak. Kalau ibu sukanya itu yang baru-baru walaupun cuma 2.000. Kalau bapak-bapak enggak apa-apa, lecek tapi 100.000. Nah, gitu. Ibu jangan tergoda dengan penampilan. Ini ada anak kecil pernah diuji, anak kecil disuruh milih uang 2.000 atau 50.000. Dia ambil 2.000. Ditukar 50.000 nggak mau, nangis dia. Saya nggak sampai 2.000, ya sudah berikan aja 2.000. Namanya anak. Bu ya, makanya kadang-kadang ibu-ibu sebelum lebaran, ayo ada yang pernah makan di pinggir jalan nggak? Ada. Taubatan nasuha. Jangan nukar di pinggir jalan, nukarlah di tengah jalan. Nukar di pinggir jalan. Nukar itu di Bank BI, Bank Indonesia yang mencetak uang itu ditukar sama 100.000 lecek diganti dengan 100.000 baru. Ngapain di pinggir jalan? Pinggir jalan itu menyuburkan riba. Uang kertas 100.000, uang kertas 120.000 lecek ya, diganti dengan uang 100.000 2.000-an baru karena mau diberikan kepada cucu-cucunya. Maksudnya baik, tetapi caranya caranya benar kok. Ya, ibu-ibu al-itqan jangan ulangi lagi. Tobat bu, istighfar 70 kali. Setuju kok? Apa setuju kan apa? Jangan nukar uang sebelum lebaran, jangan. Kalau ada ibu-ibu diperingatkan, bu ini riba, enggak boleh. Dan kalau beri uang sama cucu berikan apa adanya, nggak usah gaya-gaya uang baru, nggak usah. Didik anak-anak kita untuk memilih yang berkualitas, bukan tampilan. Anak-anak sekarang itu sukanya yang tampilannya wah. Namanya generasi strawberry. Strawberry indah, tapi dipincet nyes, kempes. Mendingan generasi kurma, yang dipincet masih kuat dan berkualitas. Gitu Pak ya. Senang strawberry atau kurma Pak? Kurma. Strawberry cuma warnanya aja merah, masya Allah, merah pink. Ibu suka warna merah pink. Jangan bu ya. Jadi ini nggak boleh. Apalagi yang kedua, nanti kita kembangkan. Yang kedua, katanya riba fadl. Riba karena tukar menukar, yang satu kecil, yang satu besar. 100 ditukar dengan 120 itu namanya riba fadl. Riba yang satu berat, yang satu ringan. Yang satu dikit, yang satu banyak, fadl. Beda jumlahnya. Beda dong. Riba fadl. Ingat-ingat. Yang kedua, riba nasi'ah. Apa nasi'ah? Bukan nasi bu ya. Nasi'ah ada ahnya. Itu nasi'ah. Itu cara menggapanya. Itu nasinya nasi'ah. Nasi'ah itu penundaan. Tambahan karena penundaan waktu dalam transaksi. Misalnya ini yang sering terjadi bu, meminjam 1 juta dan harus mengembalikan 1,2 juta sebulan kemudian. Gara-gara kembaliannya diundur,
maka dia terkena tambahan. Jadi tambahan karena diundur ya, bukan denda, bunga. Ibu minjem di bank 1 juta, saya kembalikan berapa? 2 juta. Kalau dipinjam itu minjem 500, kembalikan minggu depan 700. Berarti 200.000 itu riba karena ditunda waktunya. Nah itu mau 1 hari mau 2 hari itu kan nggak boleh namanya riba. Apa namanya Bu? Riba apa? Nasi. Kalau 1 juta ditukar 1,2 juta, riba apa namanya? Riba fadl. Jadi kalau 1 juta menjadi 1,2 juta, 1,2 juta namanya riba fadl. Kalau ditunda minjem sekarang kembalikannya 1 bulan namanya riba nasiah. Kedua-duanya nggak boleh. Maka ini contoh riba nasiah dan riba fadl sekaligus. Yang ketiga, riba qardun, riba al-qardu, tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjam meminjam uang, khusus pinjam meminjam. Contohnya, saya pinjamkan 10 juta, tapi kembaliannya 11 juta bulan depan. Itu riba al-qardu. Dari awal disyaratkan, ini penting Bu, dari awal disyaratkan. Sekarang Ibu begini, Ibu minjem uang 10 juta sama teman-teman pengajian Al-Itqan 1 bulan nih, Ibu kembalikan, tambahin kue 1 kotak, boleh nggak? Boleh nggak? Terima kasih Bu, telah meminjamkan saya uang 20 juta, saya beri hadiah kue 1 kotak. Kenapa boleh? Oh nggak minta. Ya, yang kedua, saya ibu-ibu pinjam 20 juta, tiba-tiba nanti kembalikannya 10 juta ditambah 500.000, boleh nggak? Kata siapa nggak boleh, tapi boleh kue. Sekarang uang kok nggak boleh? Nah, berarti belum paham ibu-ibu. Apa bedanya uang dengan kue? Kue bisa dimakan, uang nggak bisa. Bo, bedanya bukan kue dan uang. Bedanya satu, dari awal sudah janji kalau kamu nanti kembalikan 1 bulan lagi kamu tambah ya. Akad di awal. Kalau dia minjem nggak ngomong apa-apa, nggak apa-apa. Kalau tahu-tahu bayar dikepiin tanda terima kasih, itu boleh. Tapi jangan mengharap, jangan mengharap. Pas saya kembalikan, biasanya ibu ini kalau minjem nanti biasanya ambil lebih, ya itu nggak boleh juga. Jangan mengharap. Contoh lain Pak, Bapak minjem motor nih, oke? Minjem motor. Bilang sama temannya, Pak, itu motor bensinnya habis loh. Kalau mau kembalikan diisi penuh ya. Riba nggak itu? Riba. Riba Bu, karena dia minjam minta tambahan berupa bensin. Tambahan itu bisa bensin, bisa. Hah? Kan pantas tadi udah minjem beli bensin. Enggak, soalnya yang minjem itu pinjam, halo, pinjam itu maksudnya saya dengan ibu, ya, saya dengan bapak, ya, orang lain lah ya. Sebentar. Jadi nggak ada hubungan apa-apa. Anak, kalau sama anak tergantung anaknya gimana. Ya kalau dengan anak udah pakai macam-macam ya, diisi bensin karena itu
untuk anak sendiri nggak masalah, artinya nggak minta timbal balik gitu loh. Adanya timbal balik enggak kan? Yang dilarang itu minta timbal balik dan minta keuntungan sama anak, minta keuntungan. Ngisi bensin biar saya untung, kan nggak begitu Pak, benar nggak Pak? Minta timbal balik nggak sama anak? Enggak, kan mendidik. Beda lagi. Kalau dengan orang kan minta timbal balik, yang tidak boleh itu minta keuntungan materi. Sama gini, saya pinjamkan mobil sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Tapi kalau kembalikan nanti pijetin saya 1 jam, boleh nggak? Boleh nggak? Saya kembalikan pinjam mobil, saya pinjamkan mobil, tapi syaratnya pijetin saya 1 jam. Nggak boleh, karena dari awal walaupun minta pijetan. Pijetin 1 jam itu kalau di panti pijat 500.000 umpama. Ya. Jadi setiap pinjaman, dicatat kok. Setiap pinjaman yang membawa manfaat bagi peminjamnya dengan syarat dari awal, maka namanya riba. Coba dicatat nih, nggak ada di sini, saya tambahkan. Setiap pinjaman yang membawa manfaat bagi peminjamnya dan disyaratkan ya dari awal, maka riba, maka disebut riba. Ini penting Bu, banyak orang salah paham. Kalau tidak disyaratkan boleh. Ini ada orang salah paham lagi nih, ada yang terlalu keras juga, nggak boleh Bu. Kita itu kalau dalam menghukum itu harus bersama, harus pertengahan, jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Contoh gini, ada orang mengatakan begini, tapi nggak bener ya. Oh, ibu lagi di pasar nih. Datang, ibu lagi mana di pasar? Wah, saya titip sekarang ya, belikan jeruk 2 kilo. Nanti saya bayar atau di rumah. Datanglah ibu-ibu ke rumah. Ini jeruknya 2 kilo, sini dulu kita makan bersama. Kata orang ini riba, tidak. Masuk belikan jeruk, habis itu dibayar uangnya, yuk kita makan bersama jeruknya. Kata seorang ustaz itu riba. Saya katakan tidak. Kenapa? Walaupun yang belikan jeruk itu makan jeruknya, kan nggak disyaratkan dari awal. Kecuali gini, Bu, lagi di pasar ya? Ya. Mau apa memangnya? Mau titip jeruk 2 kilo. Saya bayarnya terakhir nanti mau sampai rumah. Syaratnya saya minta 5 biji. Syaratnya itu riba. Kalau ongkir. Oh. Ongkir kalau pedagang. Oh, saya beli jeruk berapa? 2 kilo 50.000. Ongkirnya kan dia pedagang, bukan orang yang belanja. Pedagang aja lah, ongkir enak aja, gratis katanya, nggak ada yang nunggu di sini. Ongkir itu dihitung transaksi. Jadi ongkir itu ada 2 transaksi Bu. Transaksi beli, jual beli jeruk. Yang kedua transaksi jasa. Ongkir. Memang ibu kalau ngirimkan makanan ke saudara yang ada di Jakarta Timur gratis. Kasiannya Gojek ojolnya kasihan lah, biasanya dari mana? Itu namanya jasa. Jadi 2 akad.
akad jual beli dan akad jasa. Harus dari awal ongkirnya harus jelas berapa. Makanya GoFood itu boleh, ya, boleh. Ya, kita beli makanan, ongkirnya berapa, beli di Shopee, itu boleh. Ada ongkirnya 3.500. Kalau bisa dicari yang gratis ongkirnya, ada juga. Jangan dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Gak boleh juga dikit-dikit halal, dikit-dikit haram gak boleh. Kadang ada haramnya, kadang ada halalnya. Kalau ini halal, kalau tidak disyaratkan. Kalau disyaratkan haram, itu aja. COD, COD singkatan cash off, on ya, membayar di tempat. Saya tanya, haramnya di mana, halalnya di mana? Selama tidak ada yang mengharamkan, maka transaksi itu menjadi halal. Ya kan dia COD. Ketika datang dia bayar, masa kita beli nggak bayar sih Pak? Bayarnya di belakang, bayar di depan boleh nggak? Kalau bayar di depan berarti bayar di belakang boleh, bayar di samping juga boleh. Yang penting bayar, yang penting bayar. Yang nggak boleh itu kalau nggak mau bayar. Oh, boleh bayar di depan dan boleh bayar di belakang. Kalau nggak bayar boleh nggak? Rugi, jangan berikan mana. COD boleh, COD. Contoh-contoh riba di era modern. Satu, bank konvensional. Bunga pinjaman dan bunga tabungan termasuk riba. Jadi Bu, kalau nabung di BCA, di BRI, di BNI, di apa lagi, di Mandiri, itu kalau dapat nabung, dapat bunga, nggak boleh, uang nggak boleh dimakan. Nabungnya 10 juta, kok tiba-tiba dapat 12 juta, 2 juta yang nggak boleh dimakan. Tetapi 2 jutanya dipakai untuk bangun jalan yang rusak, dipakai untuk bangun toilet, ya boleh. Ya. Bukan infak Bu, enak sekali infak. Uang riba itu gak boleh dimakan. Saya infak Ustaz, itu bukan infak, itu membersihkan kotoran. Jadi 2 juta untung dari bank itu kotoran. Buang itu kotor itu dibuang. Infak itu pahala. Itu kotoran itu dosa, makanya jangan dimakan, itu kotor. Berikan tuh bangun toilet, bangun jembatan, ya. Berikan sama fakir miskin, tapi jangan diniatkan sedekah. Itu uang kotor. Makanya di masjid-masjid sekarang ada infak sedekah, ada sedekah untuk kemakmuran masjid, ada infak pembangunan masjid, ada infak untuk anak yatim piatu, sampainya ada pembuangan uang riba. Nah, di masjid ada pembersihan uang riba, masa masjid itu cerai. Nanti masjid akan misahkan, bukan untuk sedekah, bukan infak, tapi untuk bangun yang toilet. Ya, itu Bu ya. Patron Susu Ramah Indonesia udah ada itu, saya ikut waktu itu tahun 2000 berapa ya, 2017 atau 2018 saya lupa, saya di Ancol di hotel, lupa saya namanya, Mercury Hotel itu masih ada, waktu itu masih ada
dibolehkan uang riba itu dibersihkan untuk kegiatan sosial, untuk bencana alam, untuk yang terkena musibah. Tetapi bukan berarti terus nabung di bank konvensional, itu sudah terlanjur. Kalau sudah tahu wajib dicabut, dipindahkan ke bank syariah, BNI syariah, BCA syariah, BRI syariah, Mandiri syariah, Bank Muamalat, Bank Permata syariah, dan yang lain-lain. Bagi hasil itu hanya ada di bank syariah. Bank konvensional tidak ada bagi hasil. Bagi hasil nanti kita bahas. Bagi hasil itu, ini Bu, supaya Ibu jangan bilang sama aja Ustaz. Bank konvensional dan bank syariah, kata siapa sama beda. Kalau di bank konvensional itu angkatnya riba bunga. Saya nabung 10 juta, dapat bunga 2 juta. Itu dipastikan dari awal. Kalau bank syariah nabung 10 juta, bagi hasilnya persenan, beda kan? Nanti Ibu dapat 40% kalau deposito. Kalau deposito Pak, yaitu menyimpan uang 1 bulan nggak boleh diambil, 6 bulan nggak boleh diambil. Nanti keuntungannya bersama dibagi 50-50 pakai persenan. Jadi belum tentu 2 juta untungnya, kadang 1 juta, kadang 1,5 juta, kadang 4 juta, tergantung keuntungan. Itu namanya bagi hasil, bukan bagi riba. Bedanya di situ Bu ya. Jadi beda. Kata siapa konvensional dengan syariah sama beda. Sama-sama untung iya. Tapi yang satu akadnya bagi hasil, yang satu akadnya riba. Sekarang saya tanya Bu, pernikahan dan perzinaan sama nggak? Bedanya di mana? Coba, zina itu ada saksinya nggak? Ada. Coba Ibu datang ya, ke salah satu tempat ayah, itu nanti disambut oleh resepsionis ya. Jadi dia mau apa Pak? Saya mau nyari perempuan. Boleh? Walinya siapa? Ya saya walinya katanya. Mak complangnya atau namanya apa itu? Germo. Ya. Berapa maharnya? Tergantung short time atau long time. Kalau short time ya 300.000 lah 1 jam. Semalam 1,5 juta. Ini maharnya. Saksinya, ini pegawainya tulis, saya mau berzina dengan cewek ini selama 1 jam dengan mahar 300.000. Setuju, sah. Oh gitu. Kan sama, ada akad, ada wali, ada saksi, ada mahar. Tapi haram dan masuk neraka. Kenapa? Akadnya akad perzinahan. Sama, nikah juga gitu nikah. Mau sama siapa? Sama cewek ini. Boleh, walinya bapaknya, saksinya saudara-saudaranya. Maharnya berapa? 5 gram cincin. Ya. Kemudian dinikahkan oleh walinya, disaksikan 2 saksi, sah atau tidak? Sah, dapat pahala masuk surga. Kan sama-sama, bentuknya sama, ya, walinya sama, saksinya sama, maharnya sama. Bedanya di mana? Di akad. Yang satu akad zina, yang satu akad pernikahan. Sama, bank konvensional dengan bank syariah juga gitu, sama-sama ada uangnya, sama-sama ada hasilnya, sama-sama nabung, sama-sama dicatat, sama-sama ada untung. Bedanya di mana? Di akad. Yang satu akadnya riba, yang satu akadnya bagi hasil. Jadi akadnya lah, bukan dari keuntungan, sama-sama untung. Jelas Bu? Jelas. Jadi yang nabung di bank konvensional dipindah ke bank.
Ustaz, boleh nggak kita nabung di bank konvensional cuma sekadar memudahkan? Boleh. Ya, untuk transferan saja. Contohnya, ada seorang pegawai negeri atau pegawai swasta, Ustaz, gimana ya gajinya ditransfer di bank konvensional? Nggak apa-apa, Pak. Bapak buka rekening bank konvensional sekedar mendapatkan gaji, nanti diambil dipindahkan ke bank syariah atau diambil semuanya disimpan di rumah. Habis kalau dipegang ibu-ibu, kalau dipegang bapak-bapak insya Allah awet. Ya kalau bapak disimpan makan, tapi kalau bapak-bapak makannya terukur. Kalau ibu-ibu semuanya ada uang belikan, nanti habis. Makanya ibu-ibu suka arisan. Kenapa arisan, Bu? Kenapa arisan? Arisan boleh nggak? Arisan itu karena dia nggak bisa megang uang, suruh megang orang lain. Bapak-bapak arisan enggak kan? Harus bisa megang uang. Itu rahasianya arisan itu. Karena di lingkungan aja, Ustaz. Hah? Di lingkungan aja, karena di lingkungan bikin arisan jadi ikut gitu, Ustaz. Lah iya, karena kok uangnya dibukan sendiri. Bu, kalau arisan kan dibukan sendiri, habis nggak? Habis kan? Nah ya, kalau ada arisan 500, 200 ribu, tiba-tiba dapat 5 juta di akhir. Ah, itu cara ibu-ibu nyimpen uang. Kalau nggak gitu habis. Berarti ke pasar, pokoknya beli bawang, lihat mangga, beli mangga, ya, lihat apel, beli apel, nggak jadi beli bawang. Yang kedua, membantu teman-teman yang susah. Yang kedua baik, membantu teman-teman yang susah. Coba ibu-ibu sekali-kali nggak ikut arisan, gimana rasanya? Bukan enak, uangnya cepet habis. Benar Bu ya? Benar ya? Makanya simpen di bank atau simpen di bapak bank mas. Atau Bu, ibu-ibu, halo. Kalau bicara arisan sendiri-sendiri. Bu, ini bukan arisan, Bu. Arisannya nanti saya ini. Arisan dibolehkan. Ada yang bilang nggak boleh, Pak. Ya biar aja, ini gue pikirin. Orang bilang nggak boleh terserah, kalau saya bilang boleh. Selama, halo, uang arisannya sama, tidak ada tambahan, oke? Ada tambahan Makan bawa sendiri dari rumah. Jadi gini arisan itu setiap bulan, dengan baik-baik kok, nanti salah paham salah lagi. Arisan itu boleh, umpama gini kok. Jadi bayar arisan setiap bulan 200.000, oke? Lah makannya ya sudah, ini arisan selesai. Makanya lain lagi. Bayar 20.000, yang kedatangan untuk makan saja, habiskan. Boleh. Namanya 2 akad, 1 akad arisan, 1 akad makan. Boleh. Hah? Nombok gimana? 20.000 itu untuk makan, bukan untuk arisan. Kecuali kalau 20.000 masukkan ke arisan, itu haram. Ayo angkat tangan yang bertanya. Ya. Yang datang itu harus sekeluarga kan kalau makan biasa aja normal 100.000. Jadi yang nombok yang ke tempat. Ada yang arisan bawa 20.000 tapi bawa anaknya, bawa cucunya, bawa keponakannya. Bagaimana hukumnya, Bu? Boleh atau enggak? Boleh. Nggak boleh.
saya bawa anak, bawa cucu, bawa keponakan. Boleh nggak? Boleh. Salah. Kan minta izin. Ada yang katakan nggak boleh, saya nggak rela. Jangan masuk. Makanannya juga ya standar. Nanti tanya lagi Ustaz, ya satu makannya 2 kali, satu kali ya. Itu direlakan aja. Itu nasinya harus sama. Salahnya harus sama, susah lagi. Yang penting sepakat bahwa ini uang makan bersama. Jangan banyak syarat, kalau banyak syaratnya merepot sendiri. Udah makan. Masuk undangan juga ya Pak? Hah? Undangan. Apa undangan gimana? Undangan kan bawaan gitu. Undangan pernikahan. Terserah itu. Kan nggak dilarang. Selama tuan rumahnya nggak undang, nggak larang boleh. Maka kalau undangan walimah bawalah sebanyak-banyaknya. Selama tidak dilarang, tidak apa-apa. Walimah itu nggak boleh. Kalau batasnya juga nggak boleh. Sarut to'amul walimah, sejelek-jelek makanan walimah. Karena yang diundang hanya orang kaya saja. Ya kan, bukan amplop, ya kan? Sekarang walimah itu bisnis, benar nggak? Halo yang misalkan anaknya, perhatian baik-baik yang belakang biasanya nanti salah paham lagi. Yang belakang sejelek-jelek makanan walimah. Kenapa Ustaz? Karena yang diundang makan hanya orang-orang yang kaya, yang amplopnya tebel. Walimah harganya 100 juta, nanti dapat amplop 200 juta. Makanya walimah itu, kalau ibu walimah undang semua orang. Siapa yang masuk, terutama orang miskin dipanggilin. Itu kata di undangan bahwa anak nggak boleh, itu namanya jelek. Kalau kita melarang orang lain nggak diundang, nggak boleh makan, itu namanya sejelek-jelek makanan nggak berkah. Maka ibu nanti waliman nggak usah komplain kok bawa anaknya, biar aja. Makanya kalau buat makanan yang banyak yang diundang 200 menyediakan 500. Mungkin nanti ada anak, cucu, orang miskin datang, orang lapar datang, silakan menanya pesta berkah. Gitu ya? Gitu ya? Besok kalau datang waliman bawa anak dan cucu. Gitu ya? Lanjut. Nanti nggak jadi riba ini di walimah. 2. Kartu kredit. Siapa yang punya kartu kredit? Bapak yang punya kartu kredit. Halo. Kartu kredit itu bukan ATM loh. ATM itu kartunya ada uangnya. Kartu kredit tapi tidak ada uangnya. Enak mana ya ada uang itu nggak ada uangnya? Enak kartu yang ada uangnya, ada saldonya, atau kartu yang tidak saldonya, enak mana? Ada uangnya. Yang ada uangnya. Loh kenapa Ustaz? Kalau kita kartunya nggak ada saldonya, kok bisa gesek-gesek masuk ke Maret? Itu namanya utang. Halo? Nanti dari pihak bank, ayo ibu tadi masuk Maret, masuk apa namanya? Itu 2 juta, bayar loh 1 bulan lagi. Ternyata terlambat banyak denda. Itu namanya riba. Makanya kalau bisa dihindari kartu kredit. Yang boleh kartu ATM. Kartu tol boleh nggak? Ada duitnya kan? Kartu tol boleh. Kalau nggak ada saldonya nggak bisa. Nah itu, ya gitu lah. Kartu kredit boleh digunakan waktu terpaksa saja. Itu pun bayarnya harus tepat waktu. Tapi kalau bisa dihindari. Ya,
pakai kartu ATM saja. Nah, kalau nggak punya uang jangan gaya-gaya, nggak punya uang gosak, gesek, padahal ngutang gitu. Dendanya, gopay boleh, kalau nggak boleh. Gopay itu kan nabung, sama dengan uang riba, namanya dompet virtual. Itu punya dompet nggak? Itu punya dompet nggak? Coba tasnya dibuka, ada dompetnya itu. Lah kalau ingin cepat, nggak usah bawa-bawa, itu suka bawa ini tas, ribet. Bawa nggak usah bawa apa-apa. Berarti ambil uangnya, tinggal gesek, ada uang pakai ATM. Jadi GoPay itu dompet, tapi kita taruh di langit, di awan sono, ambil di mana-mana, bisanya GoPay. Semua tak, Ya, kan? kosan Gojek semua tak. Ya GoPay, ada buku itu, GoPay, Shopee tak, Shopee juga tak. Shopee Pay, boleh, itu kan tabungan yang di langit kita simpan sono. Kita lebihkan gimana? Dua itu karena apa? Admin. Lah kalau bank ngirim 5 juta ditambahin admin 2.500.000. Admin itu untuk operasional. Lah jasa itu namanya. Jual beli ya jatuhnya. Itu jasa jual beli. Itu mana? Itu tuh yang utang motor. Hah? Utang motor. Utang? Motor, mobil. Oh, kredit. Makanya kalau beli mobil jangan kredit. Es. Nggak ada uang ya jangan beli. Itu aja repot. Kredit itu bukan sistem Islam. Ya, itu membuat orang kita itu beli tapi nggak punya uang. Makanya jangan kredit kalau nggak punya uang. Jadi riba tak? Hah? Ya, saya katakan kredit itu boleh dengan syarat 2. Ya dengerin nih. Nah, ini KPR ini ada KPR ini. KPR cicilan bertambah karena bunga riba. Cicilan kalau bertambah bunga riba. Makanya cicilannya tiap bulan 5 juta. Oh tiba-tiba 5.200.000 riba. Ya, pinjam 100 juta harus bayar 200 juta dalam 15 tahun. Riba nasiah. Ini kalau berubah. Tapi kalau flat, maksudnya KPR itu kita beli, maksudnya gini, saat kita beli 200 juta selama 15 tahun nggak bertambah, boleh. Ya ini boleh kalau apa nanti boleh kalau tidak bertambah harganya, kelihatan bertambah harganya mana? Harganya dan tidak ada denda. Makanya KPR syariah boleh. Karena Bapak Ibu beli rumah ya harganya 150 juta, tapi karena dicicil 15 tahun jadi 200 juta. Kalau tidak ada tambahan harga sampai akhir boleh, dan kalau terlambat tidak ada denda. Tapi kalau ada tambahan yang tadinya 200 juta karena dolar naik, rupiah turun, oh tambah karena dolar naik 220 juta riba. Jadi kalau boleh, kalau tidak bertambah harganya dan tidak ada denda boleh. Sekarang udah KPR Pak, ada denda nggak? Ada denda nggak? Nah nggak boleh. Makanya jangan kredit, nggak usah beli rumah, nyewa saja, nyewa bisa. Kata siapa? Kata siapa? Kali nggak kredit, nanti punya rumah, punya mobil,
nggak pernah kredit, sabar. Makanya sewa dulu, ya, nanti pindah gitu. Habis itu sampai nabung. Bikin makanya nggak usah makan mahal, makan itu di warteg aja. Ya, tahu tempe sama telur udah nggak apa-apa, sabar dulu. Loh, orang-orang Cina itu sabar Pak, kita aja nggak sabar. Mereka kosnya kos oblong, ya, karena sandal jepit, ya kan. Makanya makan warteg, tapi rekeningnya ratusan juta. Lah kita nggak punya rekening, saldonya cuma 1 juta, gayanya minta ampun. Ya ini gratis, bajunya bagus, padahal semuanya kreditan. Tahu nggak? Saya pernah naik namanya ojol ya, ojek online, pakai mobil lah. Masya Allah, saya masuk mobil itu mobilnya baru crash, masih ada plastiknya. Oh, ini baru. Jadi nggak punya mobil nggak apa-apa, asal gonta-ganti mobil yang baru lagi. Dengan cara apa? Ojol. Daripada punya mobil besar terus. Saya masuk gitu, Masya Allah, bisa naik di belakang lagi. Ada supirnya, selamat datang Pak, mau kemana? Mau ke Jakarta Selatan, mana Alitkon? Siapa? Wah, gak punya mobil tapi nyuruh-nyuruh, ayo. Sekalian supir ya tapi. Mau lewat tol tuh nggak tol, lewat tol. Saya nggak punya kartu, saya punya kartu, gitu. Padahal bukan mobil dia, bukan mobil kita, mobil dia. Begitu dia nyopet, baru 5 menit ditelepon, dudut. Ya Pak, cepat bayarnya. Maaf Pak, mohon maaf, seminggu lagi ya tidak bisa. Mohon Pak, saya belum dapat penumpang nih, baru 1 ini, mohon Pak. Ternyata yang punya mobil itu belum bayar. Nangis, punya mobil tapi nangis. Enggak, yang nggak punya mobil senyum. Enak mana? Punya mobil nangis tapi nggak punya mobil senyum. Nah iya, jadilah orang yang senyum, bebas, nggak ada yang ngejar. Makanya utang itu buat stres. Mau nggak diajari doa anti utang? Kapan-kapan. Ya sekarang masalah riba. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa min jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahril rijal. Itu doa anti utang dibaca tiap hari, coba 10 kali nanti utangnya terbayar sendiri. Nah, itu doa anti utang. Dan ada doa-doa yang lain. Baik, selesai ya. Jadi KPR kredit dibolehkan selama tidak berubah harganya dan tidak ada denda. Yang kedua, pegadian konvensional. Makanya kalau kredit syariah aja Pak. Kredit syariah sekarang banyak. Kemudian di Bupel, di mana punya teman-teman itu jual rumah tidak ada denda. Tidak ada denda. Bayarnya kapan saja boleh. Makanya langsung habis itu. Langsung habis karena tidak ada denda dan boleh nyicil. Apalagi pegadian. Ayo yang suka untuk pegadian siapa? Angkat tangan ibu-ibu. Pegadian mengatasi masalah, bukan nambah masalah. Saya pernah itu ngomong di depan pegadian pusat di jalan Kramat Raya. Saya diundang di situ. Saya bilang Pak, ini diganti Pak. Jangan pegadian mengatasi masalah tanpa masalah. Yang kata orang-orang di luar Pak, pegadian ini adalah mengatasi masalah dengan menambah masalah. Tertawa mereka. Ya, nyindir saja sambil kunjauannya. Tapi itu masukan. Ternyata pegadian itu nambah masalah. Kenapa? Asli pegadian itu adalah jaminan. Ini kita minjem uang 20 juta. Apa jaminannya laptop? Apa jaminannya emas?
disimpan aja. Nanti kalau membayar, dilunasi, emasnya dikembalikan. Saya pernah dipinjam oleh seseorang, Ustaz, saya minjem uang, oke. Jadi dia bilang, ini kalung istri saya, Ustaz, oke. Kalung istri yang harganya lebih banyak. Makanya dia pinjam 5 juta, kalungnya harganya 7 juta, udah saya simpan. Terserah ngembalikannya mau 2 tahun, 5 tahun nggak ngembalikan juga nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kenapa? Kalau dia ngembalikan saya dapat kalung. Betul kan? Tiba-tiba baru 3 hari saya kembalikan, cepet banget kembalikannya. Ya, saya kembalikan kalungnya itu namanya gade. Gade itu alat jaminan supaya orang yang minjem mengembalikan Percaya. itu supaya orang percaya aja. Sekarang gade malah disewakan. Nih saya gadekan kalung, setiap 10 hari harus bayar. Kan bapak nyewa laci saya simpen kan harus harus ada biaya keamanan katanya. Nah, itu namanya orang kurang kerjaan. Jadi nyari kerjaan susah, punya jaminan disewakan. Sewanya kalau sewa standar masih oke. Terus sewanya mahal, Pak. Nah itu sewa mahal jadi dolim. Oleh karena itu kalau kita gade mesti susah nebusnya karena bertambah odok wae sama aja nyusahkan. Makanya dalam Islam itu sebenarnya kegiatan sosial jangan dikomersialkan, kegiatan sosial jangan dibisniskan. Kok minjem kok dibisniskan? Minjem itu kan karena Allah SWT. Ini saya bantu pinjamkan, kembalikan nanti ya sudah gitu aja. Kita menjadi pahala di sisi Allah, jangan malah diambil keuntungannya. Itu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Kasihan orang dibutuh, orang butuh. Udah pinjamin aja. Cuma kadang-kadang kalau kita baik, yang pinjam malah enggak baik. Dipinjam dikembalikan mentang-mentang yang dipinjam orangnya baik itu juga salah. Makanya orang sekarang nggak minjem kan karena banyak yang tidak amanah. Jadi itulah orang Islam sekarang itu minjem dan dikembalikan. Itu ya. Jadi meminjamkan dengan jaminan barang dan bunga itu riba. Kalau meminjam dengan jaminan disewakan boleh enggak? Kalau biaya jasa penyewaan standar boleh. Tapi kalau tambahan jasanya tidak proporsional, mahal. Masa nyimpen kalung 10 hari disewakan? Sewa itu sebulan sekali. Kan cuma laci itu paling berapa sih? 5.000 lah. Masa cuma minjem laci sama kunci aja ya 50.000, kasihan yang minjem itu. Itu ya, memang niatnya kita ambil untung. Kalau niatnya udah salah, biasanya salah juga caranya. Apalagi pegadaian sawah. Lalu ibu masih punya sawah nggak belakang tuh? Kok? Pemilik sawah menggadaikan sawahnya, lalu memberikan pinjaman menggarap sawahnya tanpa upah, padahal utang belum lunas, riba dan zalim. Maksudnya apa? Saya punya sawah nih, ada orang datang, oh saya datang, Pak, saya butuh uang 50 juta. Apa jaminannya sawah? Baik, akhirnya saya dapat uang 50 juta, sawahnya digarap dia. Itu riba, nggak boleh. Setiap pinjaman yang bawa untung peminjamnya namanya riba. Nggak boleh menggarap sawah yang digadai. Kecuali dia nyewa, ini uang gade, saya sewanya Pak ya, nah, maka boleh. Jadi akadnya 2, akad pinjam dan akad atau hasilnya dibagi 2, boleh, tapi 2 akad. Tidak boleh di diskon. Saya kan sudah pinjamkan kamu, harganya dimurahkan, riba. Nggak boleh minta diskon. Contoh lain, ya, minjam
minjem uang, gadenya motor. Motornya dipakai untuk ngojek, riba. Motornya disimpan aja. Hah? Nggak boleh. Kecuali kalau dia pakai kegiatan bayar. Diizinkan, walaupun diizinkan. Tidak boleh, walaupun diizinkan pemiliknya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dia mendapatkan keuntungan. Memanfaatkan. Kecuali begini, motornya saya pakai ya sehari 20.000, silahkan. Jadi akad sewa menyewa. Ustaz, motor kan perlu di starter, perlu dipanasin, perlu dilap-lap. Jadi kan harus ada biaya. Oke, diberi biaya operasional untuk ngelapin aja sama nyetater. Ya silakan diberi upah nyetater dan manasin dan ngelap-ngelap. Bayar. Ya sepadan dengan ngelap dan manasin itu aja. Bertahun-tahun Ustaz nggak ditebus sih malah. Gimana? Bertahun-tahun nggak ditebus gitu. Ya nggak apa-apa. Kan motornya bisa diambil. Makanya Bu, kalau gade itu diperhitungkan. Ini kira-kira berapa tahun turun harga? Berarti harganya jangan sampai turun. Kalau harganya turun nggak boleh. Gitu Bu ya. Semuanya terukur dalam hidup. Tidak ada yang didolimi. Jadi gade dibolehkan kalau nggak dipakai. Kalau dipakai tidak boleh kecuali kalau dia sewakan. Baik. Yang F terakhir, koperasi simpan pinjam. Ayo siapa yang mau simpan pinjam? ASP hukumnya haram. Koperasi simpan pinjam hukumnya haram. Kenapa haram Ustaz? Karena ada simpan dan pinjam dan ada denda, ada bunga. Orang katakan bunga lunak. Bunga lunak mau keras sama aja. Kan saya tanya, lo kenapa pakai bunga? Lo kan untuk operasional Ustaz. Sama aja. Jadi orang yang minta bunga itu dalilnya operasional, dalilnya saya rugi, nggak ada kayak gitu. Namanya simpan minjem aja, minjem dari operasi 1 juta kembaliannya 1 juta. Lo kan kami rugi koperasi, cara ngambil untungnya jangan minjamkan. Jadi cara mengambil keuntungan koperasi itu bukan dengan cara minjamkan, dengan cara apa? Dengan cara menjual barang-barang, dengan cara menjual jasa, umpamanya jasa pembayaran uang sekolah, jasa ngantar anak sekolah pakai motor koperasi, jasa murabahah. Ibu tahu murabahah enggak? Tahu enggak? Murabahah itu menjual motor, koperasi beli motor seharga 15 juta, dijual ke konsumen 16 juta. Itu namanya murabahah. Jadi beli 15 juta, dijual 16 juta. Kredit selama 1 bulan. Itu namanya murabahah. Jadi kita untung koperasi untung 1 juta dengan cara seperti itu. Umpamanya ibu anggota koperasi sudah belinya dari koperasi, beli odol, beli tupperware, beli wajan, beli sabun dari koperasi, harganya mahal dikit. Boleh kali jual beli. Nggak boleh. Tapi umpamanya gini, masakan, ayo ibu-ibu yang mau ada acara koperasi yang masakan, catering, nanti untung koperasi dari itu namanya jasa memasakkan. Itu banyak cara kita dapat uang ya, dengan jual beli atau jasa. Tapi kalau dengan cara meminjamkan uang itu namanya haram, riba. Itu Bu ya? Bu, halo Bu. Anggota koperasi di sini ada? Anggota seminar pinjam cabut. Kalau masih ada simpan pinjam terus kena denda atau dapat untung, nggak boleh. Kalau dapat untung pakai jasa atau jual. Sudah selesai Bu? Kalau ada pertanyaan dan nasihatnya,
riba termasuk dosa besar, pelakunya dilaknat oleh Allah. Dan keluarnya apa? Adalah menggunakan produk keuangan syariah. Contohnya bank syariah, kan ada koperasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, KPR syariah. Itu diantaranya yang syariah itu, makanya MUI, Dewan Syariah Nasional Indonesia Nasional itu semuanya produk syariah. Ayo, siapa yang bertanya silakan. Ya. Juga boleh lah. Jelas riba lah, Pak. Sudah saya terangkan tadi. Oh, nyicil. Itu. Halo ibu-ibu. Minjem dengan jual beli beda loh. Minjem itu nggak ada barang, oke? Uang nih, 20 juta cash, kembalikannya 25 juta, kan cuma uang doang. Itu namanya riba. Beda dengan bapak beli apa? Ayo beli apa namanya, termos, apa namanya? Tempo, 20 juta. Kan ada emasnya, 20 juta. Saya jual 20 juta, kamu nanti belinya, ini harganya 20 juta. Saya jual ke kamu 25 juta, saya dapat 5 juta dong. Tapi kamu bayarnya nyicil selama 1 tahun. Itu boleh, ada barangnya. Barang. Kalau nggak ada barangnya riba. Iya flat, kalau bayar flat nggak boleh. Harus ada barang, contohnya kalau bank syariah itu, ini rumah bocor, ya kan? Pinjam uang nggak boleh, tapi bilang tolong dibenarkan renovasinya pakai uang bank kerjasama dengan tukang, dia punya tukang gitu kan, kerjasama, karena bank kan nggak boleh menyediakan tukang, kerjasama. Nanti yang operasional itu dari bank, bayarnya habisnya 10 juta, timbalnya 15 juta dicicil karena ada jasa renovasi. Jadi ada jasa oleh barang, sesuai itu harus ada jasa atau barang. Kalau nggak ada jasa dan barang namanya riba. Itu ya. Makanya minjem apa? Kredit motor, kredit mobil di bank syariah boleh. Boleh. Karena apa? Akarnya tadi murabahah. Harga aslinya 20 juta, dijual kredit 25 juta, bank untung 5 juta, harus ada barang atau jasa. Ya. Ya, satu dulu ya. Kalau misalnya ada rumah ya, Ada rumah ya, dengarkan Bu, ada rumah. terus kita ngontrak, misalnya kita ngontrak, terus kita ngontrak lagi dengan penjual, boleh nggak? Kita ngontrak, habis itu kita kontrakan lagi. Boleh nggak? Tergantung yang kontrakan. Pak, izin saya kontrakan ke orang lain, boleh nggak? Boleh, silakan. Izin dulu dong, karena kan kontraknya dengan kita. Kalau kita kontrakan lagi, habis itu izin doang. Atau begini, saya bebaskan, pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya kamu bayar kepada saya setiap bulan sekian, boleh. Tapi kalau yang pemiliknya nggak boleh kan nggak boleh. Ya, baik. Kalau kita kan suka pakai elektronik ya, Ustaz, kayak Shopee. Ya, digital, uang digital ya. Kadang-kadang kita naik Gojek atau kita pakai belanja di online. Ya. Kalau pakai OVO mamanya, dia dapat diskon. Ya. Tapi kalau nggak pakai OVO, nggak pakai diskon. Ya, boleh. Diskon itu boleh nggak, Bu? Boleh. Halo? Diskon boleh nggak? Boleh. Jadi bayar duluan itu boleh. Ibu nih mau mudiknya tahun berapa Bu? Mudik nanti Bu ke rumah, ke Jawa atau kemana? Tahun depan kan? Di pesawatnya sekarang lebih murah atau lebih mahal? Ya sama. Karena orang
dibayar duluan dia untung, makanya dimurahkan. Semakin dekat dengan harinya semakin mahal. Berarti OVO itu bayar duluan karena punya OVO, punya GoPay itu bayar duluan, makanya lebih murah dibanding cash. Ibu sewa hotel sekarang bayar duluan dengan aplikasi lebih murah daripada cash gitu, dan seterusnya. Ya. Kalau kita kan ada nyicil LM. LM itu apa ya? Logam mulia. Oh, logam mulia, ada logam gak mulia ya? Emas. Emasnya kan disimpan dulu. Uangnya lunas baru emasnya diambil. Itu boleh nggak? Ah begini Bu, berarti Ibu nyicil uang, nyicil emas ya? Mayoritas ulama tidak membolehkan karena emas dengan uang hampir sama alat tukar. Cuma sebagian ulama, termasuk ulama Indonesia membolehkan karena emas sekarang itu bukan alat tukar lagi, logam itu sudah barang. Kalau kita niatkan emas itu barang, maka boleh dicicil. Kan zaman dulu kan emas alat tukar. Kalau sekarang barang, makanya kalau itu dianggap barang, mencicil logam mulia boleh. Tapi harganya flat ya, jangan dirubah-rubah. Itu emasnya disimpan ya, ada yang boleh nggak boleh karena emasnya nggak dipegang. Ya itu yang pendapat itu kan katanya tidak boleh. Kalau disimpan itu kan supaya jangan belum lunas, belum milik dia. Kalau diambil simpan kalau di sini kabur. Ya disimpan dia loh, belum lunas kok. Cuman jangan berubah. Harganya harus harga pas beli itu. Jangan bayar-bayar nanti harganya naik, kita tambah. Nggak boleh. Ya beli ya waktu itu. Makanya kreditnya kadang lebih mahal karena kemudian akan naik. Syaratnya harganya jangan berubah. Maka dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia walaupun ini pendapat yang minoritas. Ya silakan Pak. Ya udah dulu ya. Ya ini saya tanyakan, kita nabung di bank. Mungkin di bank konvensional pakai ada bunga gitu. Tapi kan bank itu ada administrasi juga. Misalkan bunga bank itu 2.500, sementara administrasi setiap bulan 3.000. Nah itu gimana tuh Ustaz? Beda, administrasi dengan bunga beda. Hampir semua bank mau syariah, mau konvensional ada uang administrasi. Ada tindak sewajarnya lah. Ngirim uang standar 2.500 kalau pakai BES, tapi kalau yang nggak pakai berarti 6.500 standar, nggak ada administrasi 10.000, 20.000 kecuali kalau mengirim banyak itu pakai apa ya 1 miliar itu harga 25.000. Jadi administrasi dengan riba beda, administrasi itu standar. Harus dibedakan ya, admin 2.500, nanti ada bunga 3.000. Makanya adminnya boleh, bunganya nggak boleh. Maksudnya diimpasin aja Ustaz maksudnya. Gimana dipasin gimana? Bunganya kan kita ambil karena ada admin kan, jadi setiap bulan itu tetap aja ada dipotong kan uang kita 3.000. Ya. Jadi kan kita ibaratnya nggak ngambil bunganya gitu loh Ustaz. Kita nombor kan 500 perak sebulan gitu. Ya. Terus? Jadi kayak uang per itu boleh nggak gitu? Oh, ibu nabung di bank, dikurangi uangnya. Amin. Kan setiap bulan ditarik tuh administrasi biaya Ya. administrasi. Ya. Kan? Nah, sementara bank itu ngasih bunga kita juga misalnya 2.500 sebulan. Sementara administrasinya 3.000. Ya. Jadi bunganya kayak kita ambil, hitung-hitung buat bayar administrasi gitu loh. Ya kayak gitu boleh nggak gitu ya? Saya tanyakan seperti itu Ustaz. Akannya dipisah, Bu. Udah, yang kita bayar admin tidak nerima bunga. Makanya jangan di bank konvensional. Makanya jangan nabung di bank syariah maupun kalong, nggak perlu banget. Pasti uangnya berkurang. Kalau mau uangnya nggak berkurang, disimpan di bawah bantal. Malah berkurang Pak, cepet itu kurangnya. Atau disimpan di dalam tanah, udah. Ayam. Ya, ya kan Bu. Ya enggak. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ya. Ini kan di kampung saya ada yang pinjam uang. Saya
Ya. Nah, selama yang meminjam itu belum bisa mengembalikan, terus sama yang meminjam itu kan punya sawah. Nah, sawahnya tuh digarap sampai sekarang itu bagaimana ya Ustaz? Tidak boleh. Itu namanya riba. Karena ngapain dia garap sawah-sawahnya siapa? Kok digarap? Ya nggak boleh, Bo. Ayo, yang lain. Kan itu ya. Bagaimana tentang penjualan rumah? Misalnya si penjual itu mempercayakan, oke, ini saya lepas 100 juta dan pakai perantara itu tergantung yang beli atau penjual gitu. Perantara. Dari penjual kita, oke saya lepas sekian dan yang beli itu kan dipercayakan penjualnya lagi, itu bagaimana Ustaz? Ya gini Bu, itu namanya calo. Hukum calo, hukum makelar boleh. Karena masuk di mana jasa. Kita menjual rumah ini, kita nggak kenal, ya kan? Kemudian di sini di calo, di akhir ada calo ibu. Kalau beli rumah saya ada teman toh. Nah, ini namanya calo. Saya umumkan di depan ibu-ibu. Saya calo Bu. Dia jual 5 miliar gitu. Ya, Jual 10 miliar gimana? Nah, itu tergantung. Kalau penjual mengatakan saya jual 1 miliar, kamu jualnya terserah berapa? Nah, itu boleh. Atau begini, saya jual 2 miliar, kalau terlaku laku, saya beri kamu uang fee 2,5%. Boleh juga, tergantung akad antara calo dengan penjual. Itu boleh persenan, boleh langsung diberi nominalnya, atau terserah calonya. Itu tergantung kesepakatan penjual dengan calo. Tapi boleh, kalau boleh kalau itu jualan jasa apa namanya pengumuman, jasa masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada 2 Ustaz. Ya. Bagaimana kalau orang bekerja di pajak? Pajak. Terus. Kedua, ada teman saya, dia di bank konvensional. Ya. Sekarang udah pensiun. Nah, dia bisa membersihkan dirinya. Apakah itu bagaimana Ustaz? Oh ya, ada pertanyaan. Hukum kerja di pajak bagaimana? Pajak itu termasuk pekerjaan yang kontroversial. Ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan. Dalam Islam pajak sebenarnya tidak ada. Tapi dibolehkan jika negara darurat, negara lagi bangkrut, kemudian ya rakyat dipajakin. Selama pajaknya adil dibolehkan. Kalau pajaknya nggak adil itu nggak dibolehkan. Itu aja, tergantung. Kalau pajaknya nggak adil nggak boleh. Kalau pajaknya adil maka dibolehkan. Jadi pekerja di pajak bagaimana? Tergantung pajaknya boleh atau tidak boleh. Gitu ya. Terus yang kedua, di negara konstitusi sudah pensiun. Bagaimana cara membersihkan diri? Banyak infak, ya, banyak sedekah. Karena rata-rata yang dia ambil itu haram. Kecuali kalau dia punya 2 pekerjaan, ya, kerjaan haram dan kerjaan halal. Yang haram ini ya diinfakkan. Maka sudah terlanjur, sudah bagi bertobat kepada karena sudah terlanjur kan, sudah pensiun, baru sadar karena baru datang itu pengajian kali itu hari Rabu. Pokoknya sekarang sejak sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sedekah, banyak infak, bertobat tobatan langsung. Itu Pak ya, silakan. Salam ya. Ada kegiatan baksos baksos. Kemudian setelah baksos selesai itu mengadakan infak. Tapi bahasa itu Baksos selesai, infak ya suruh infak siapa? Panitia baksos atau rakyat? Bakti sosial itu nggak minta bayaran kayak begini.
Ada orang buka rumah makan gratis, bayar seikhlasnya. Gratis pembayar seikhlas. Tergantung. Kalau angkatnya jual beli nggak boleh membeli makanan kok bayar seikhlasnya. Bayar itu jelas harganya berapa, jangan seikhlasnya. Kalau seikhlasnya yang jangan dijual belikan, udah ngambil aja. Udah ngambil. Mau cuma saja, nggak usah bayar seikhlasnya. Harus dibedakan. Ini hibah, yang mau sedekah beda, jangan dijadikan satu. Gitu ya. Kalau bakso titik. Saya bakso sudah selesai, nggak ada hubungannya. Titik. Yang mau sedekah silakan sedekah. Harus dibagi dua. Yang satu bakso selesai, yang mau infak, nggak ada hubungan dengan bakso dan infak. Ya, gitu ya. Baik, satu lagi Pak. Ya, ibu-ibu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kaitannya dengan ritual kalau hotel itu Pak Ustaz. Hotel. Ya. Hotel itu kan sekarang ada hotel konvensional, ada hotel syariah juga. Ya. Nah, itu kalau yang di konvensional kita harus sendiri juga berarti. Ini Bu, apa yang dimaksud dengan hotel konvensional dan apa yang dimaksud hotel syariah? Enggak ada hubungan dengan riba itu. Hotel konvensional itu isinya bir, isinya bidua, isinya ya banyak maksiatnya, apa? Memberikan homer dan sebagainya. Itu konvensional. Kalau syariah nggak boleh yang masuk kecuali suami istri, nggak menyediakan minuman keras, nggak menyediakan cewek. Nah, itu yang syariah. Itu nggak ada hubungannya dengan bank konvensional. Itu cuma nama doang. Sekarang kapal terbang konvensional itu syariah. Ada nggak kapal terbang syariah? Ada. Ya, tapi kita milih-milih boleh, ya. Di hotel-hotel yang konvensional, tapi asalkan ya dia tidak menyediakan yang macam-macam. Tergantung. Gitu ya. Bis lebih syariah atau bisa. Satu lagi Pak Ustaz. Ya. Itu Pak tadi yang penutup dan nasihat itu mohon ditayangkan lagi, saya ada yang ketinggalan. Terima kasih. Penutup dan nasihat. Sama-sama ini. Terakhir. Ya. Baik, yang lain. Bapak ini Pak silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya itu bagaimana hukumnya jadi orang yang tidak mau meminjamkan dan bagaimana hukumnya orang yang tidak mau meminjam dan tidak mau meminjamkan. Soalnya untuk bagi-bagi pendapat kami yang bodoh ini ya. Jadi kalau meminjamkan otomatis kita kan harus mikir apa iya dia bisa mengembalikan. Ya. Jadi mengurangi ketenangan. Ya, sudah. Terus nomor dua, apakah kita bisa bayar nanti kalau ya sesuai itu? Ya. Jadi itu hukumnya gimana? Ya. Apakah kita termasuk orang dosa, yang berdosa atau tidak? Orang yang termasuk pelit gitu. Ya. Baik Pak, ini bagus pertanyaan ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Kalau memang meragukan orang itu nggak kembalikan, mendingan nggak usah deh. Kasih aja. Saya minta 10 juta, kasih 50.000, bang. Selesai. Jadi tidak ada sudah, tidak ada mikir-mikir. Dia sudah minjamkan, butuh terus kapan kembalikan, malah berdosa kan? Kalau pinjamkan ikhlas, ini tahu orang nggak akan bayar, ya jangan dipinjamkan. Atau pinjamkan tapi udahlah, paling nggak kembalikan, begitu ya. Jangan terus kita mengembalikan tapi meminjamkan tapi ngomongin. Maka sebaiknya nggak usah pinjamkan, diberi aja semampu kita supaya nggak ada dosa. Tapi nggak boleh juga kan, bantu kan sebisa kita. Atau yang kedua, boleh nggak kita minjam, hukumnya makruh meminjam. Kenapa? Karena nanti nggak kembalikan. Yang kedua, saya kembalikan bulan depan, bilang, oh uangnya dipakai, janji, menyalahi janji. Nah, dosa. Makanya jangan minjam kalau tidak kepepet banget, makanya jangan kredit.
Tupperware aja kredit, ya. Beli wajan aja kredit, beli kulkas aja kredit, udah kok. Zaman sekarang mengatakan kok bisa kredit, kenapa cash tidak dibalik? Kalau bisa cash, kenapa? Kredit itu utang, Bu. Hati-hati ya. Jangan kredit kecuali terpaksa. Tapi kan Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jadi bahwa kan ada juga Ustaz keutamaan orang yang meminjamkan, terus kalau dia misal saya janji tanggal 1 bayar, ternyata tanggal 1 enggak, tahun tanggal 1 bulan depan. Bukankah dia dihitung berinfak setiap hari? Iya. Terus Boleh minjamkan tuh pahalanya besar. Tapi jangan gresulo. Gresulo itu ngomongin ini orang itu janji. Yang dosa itu karena kita gresulo, ngomongin, maki-maki. Itu yang berdosa itu kan ikhlas, kok nggak apa-apa. Tanggal 1 nggak jadi nggak apa-apa. Tanggal 1 nggak apa-apa, itu pahala. Tapi kan pernah juga suatu saat Rasulullah itu pernah ada yang berkata buruk. Terus sahabat ada yang mau marah nih ceritanya. Terus kata Rasulullah nggak apa-apa, dia punya hak. Gimana tuh? Mau marah gimana? Jadi agak asar lah tuh. Ada orang mau minta menagih Rasulullah kan, ya. Agak kasar lah gitu. Rasulullah diam aja kan, tapi sahabat yang marah kan, pengen marah. Tapi kata Rasulullah nggak apa-apa, dia punya hak. Gitu. Gimana? Ya dilihat kontaknya, Bu. Mungkin yang minjem sudah keterlaluan. Janji-janji melu tidak pernah ditepati. PHP, pemberi harapan palsu sampai sebel. Makanya Rasul diam saja. Ini orangnya baik, memang benar-benar memang lagi nggak ada uang di masalah. Nah itu nggak boleh kasar. Tergantung orang. Gitu ya. Ya silakan. Pertanyaan. Ini nyambung lagi. Ya nyambung. Ini kalau namanya itu kebanyakan terjadi di Sumatera. Sumatera Barat. Kalau ada pembangunan masjid. Bangunan masjid. Jadi makanya kita mau bangun masjid ada lampu, jadi yang pertama nyumbang 100, sudah lagi nyumbang 200, 300. Yang terakhir itu ini duit itu dia. Kue. Yang kita lelang kue kan kita. Lelang kue. Lelang kue. Iya. Lelang. Jadi bikin kue. Jadi kue. Oh hasil lelangnya untuk bangun masjid. Iya. Tapi yang dari yang pertama ini kok saya 100. Habis itu ada ya kok saya 200. Habis akhirnya kue yang tinggi itu yang dapat kuenya kita. Begini, Bu. Namanya apa tadi? Jualan Lelang kue. lelang. Boleh nggak Bu lelang? Boleh. Bapak Ibu kalau jualan mobil lelang sana di Jakarta Utara itu ada mobil lelang, orang-orang yang korupsi lelang ini murah-murah kok. Tapi antri yang lelang itu harga mobil cuma 25 juta. Tapi nanti enggak, saya mau 30 juta enggak jadi 25. Saya yang berani jualan, yang berani beli mahal, itulah yang dia dapat. Lelang boleh, jadi tidak boleh apa? Provokator. Dia nggak beli, cuma saya beli 25 juta. Padahal mana beneran? Nggak punya uang katanya. Cuma provokator supaya orang beli yang lebih mahal. Itu nggak boleh. Provokator haram. Kalau mau lelang jujur beli benar mau beli. Boleh. Hasil lelang yang untuk pembangunan masjid itu dibolehkan. Kan dua akadnya beda. Ini akad lelang, yang satu hasil lelang dipakai untuk bangun masjid, itu dibolehkan karena dua akad yang berbeda. Itu kan? Titipan tadi dari belakang arisan kan? Ya, arisan. Katanya arisan. Terus ada potongan nih buat yang penulis gitu. Penulis? Iya. Itu gimana? Pengurus. Baik. Arisan boleh 200.000 tiap bulan. Kemudian kan ada pengurusnya. Pengurusnya itu digaji sendiri, namanya akad jasa. Kan dia nulis perlu waktu, nyiapkan kursi, gelar karpet, itu dibayar khusus. Jangan dipotong dari arisan. Kayak makanan tadi ini bayarnya 3, arisan untuk konsumsi dan
Jasa, gelar karpet, yang bersih rumah, bisa. Boleh, bisa. Jangan digabung. Kalau kocokannya gimana? Kocok-kocoknya. Kocokan ada yang Itu namanya undian. Undian boleh. Nabi Zakaria ketika mau ngambil Nabi Isa, Maryam kan meninggal dunia ya, bapaknya Imran itu kan, nggak ada yang ngasuh, masih kecil, orang rebutan kan, anak kiai kan, rebutan. Daripada rebutan kita undian saja, lempar bolpen ke sungai. Siapa yang bolpennya tidak hanyut, maka dia yang berhak merawat Maryam. Semua bolpen ulama-ulama itu hanyut semuanya kecuali bolpennya Nabi Zakaria. Dia nggak hanyut, berarti dia yang berhak merawat Maryam. Itu undian. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu mengundi istrinya mau berangkat kemana, mau perang, mau safar. Siapa diundi yang keluar undiannya, maka dia berangkat. Aisyah yang keluar undiannya, maka Aisyah yang berangkat dengan Rasulullah SAW. Jadi undian itu boleh selama tidak ada syarat, tidak ada denda, tidak ada iuran. Kalau ada iuran nggak boleh, maksudnya ada iuran yang bayar banyak dia dapat nggak. Nah, arisan, undian dalam arisan boleh asal jujur. Semua nama diberikan di situ, dikocok itu yang keluar duluan dia dapat, boleh. Kenapa? Karena semuanya berhak. Saya duluan, saya nggak bisa. Harus adil, cara adil bagaimana? Dikocok. Kan itu kan bukan panitia, itu kan takdir dari Allah. Nah, jadi undian dalam arisan itu dibolehkan. Tapi kalau dia membeli, saya belilah, jatahnya nggak boleh. Saya lagi butuh ini, tapi tambahnya 200.000 nggak boleh. Ya. Enggak, dia bayar, dia ingin dapat nih bulan ini karena anaknya mau nikah nih, butuh uang 10 juta. Dapat malah tetangganya. Dia nggak dapat, saya kepengen 20 juta, saya nambahin 500.000, nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau dia ngomong langsung banyak kena sate. Nggak boleh juga. Udah. Nggak boleh. Pokoknya undian itu bebaskan aja, pakai undian. Mau dapat nggak dapat ya sudah. Kecuali kalau dia bilang sampai dapat, saya dulu ya silahkan tanpa bayar. Ya sudah, kamu dulu, saya nggak butuh. Boleh. Ya maksudnya sepakat. Itu Bu ya. Ya, tengah. Ini tinggal terakhir. Ini kalau yang stop sampai jam 1 ini. Pajak, kenapa pajak? Kan kalau kita makan di restoran ada kena pajak makanan kita. Makanya jangan makan di restoran. Kalau pajak bangunan gitu-gitu di pemerintahan. Ya, itu urusan pemerintah. Kalau nggak mau pajak jangan bangun. Makanya Bu, enak itu pemerintahan yang berdasarkan Islam, yang tidak mengambil pajak di rakyatnya berlebihan. Boleh kalau berlebihan. Ya, maksudnya gini, negara itu kalau punya kekayaan alam, minyak, nikel, tambang, itu mestinya untuk pemasukan negara, pajak dikurangin. Kekayaan alamnya malah nggak ada, diambil oleh undang-undang, diambil pajak dari rakyat. Kalau berlebihan, itu dimaksud Pak. Tapi kalau pajaknya standar, nggak apa-apa. Ini pajak itu orang kaya, bukan orang miskin. Walaupun ada pendapatan tidak kena pajak, tapi kalau pajak makanan sama aja, semuanya kena. Ya, ini perlu diteliti lebih lanjut. Begitu ya Bapak-Ibu sekalian, kami sudah jam 11 lebih, harus kita tutup. Kalau nggak ditutup sampai jam 1. Dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan mendatang. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin tahu mana yang halal, mana yang haram. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita bisa menjauhi yang haram dan
mendekati yang salah dan benar. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.